Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aulia Rahma dengan NPM C1C022140 dari kelas 4B. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan materi tentang imbalan kerja. Nah, yang pertama itu ada imbalan. Apa sih imbalan itu? Nah, ya, imbalan itu adalah sesuatu yang diperoleh atau hak karyawan atas jasa yang diberikan. Nah, imbalan kerja jangka pendek itu adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya itu selama waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberikan jasa. Nah, walaupun jatuh temponya itu juga dalam jangka waktu pendek, namun pesangon itu terjadi karena pemecahan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan. Nah, sehingga perlu diatur secara khusus. Nah, imbalan kerja jangka pendek ini itu pada umumnya itu mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagi laba dan bonus, atau imbalan lainnya, yaitu contohnya seperti rumah atau kendaraan dinas. Nah, adapun perlakuan akuntansinya. Nah, untuk perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek itu sangat sederhana. Nah, hal ini tuh disebabkan karena selain tidak memerlukan perhitungan aktuaria, imbalan kerja jenis ini tuh bersifat jangka pendek sehingga itu harus didiskontokan. Nah, seluruh nilai imbalan yang akan menjadi hak karyawan itu akan diakui sebagai beban. Nah, kecuali jika imbalan tersebut itu termasuk dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap, nah, maka harus dikapitaliskan sesuai dengan ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 persediaan dan PSAK 16 revisi 2011. Perlakuan akuntansi khusus itu diterapkan pada cuti berimbalan dan dibagi laba dan bonus. Nah, cuti berimbalan ini apa sih gitu? Cuti berimbalan itu adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Nah, cuti berimbalan ini ada yang diakumulasikan. Nah, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tuh tidak diambil seluruhnya. Nah, pada sebagian program itu imbalan itu akan diberikan jika cuti tersebut itu diambil. Nah, sehingga karyawan yang mengambil cuti itu juga akan mendapatkan kompensasi. Nah, sementara pada program lain itu imbalan akan diterima jika karyawan tersebut tidak mengambil cuti. Nah, selanjutnya itu ada pesangon. Nah, pesangon itu apa sih? Nah, pesangon itu adalah imbalan yang terutang akibat PKK atau pemutusan kontrak kerja. Nah, itu baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Nah, pembayaran pesangon itu harus dalam berbentuk tunai. Nah, kecuali perusahaan tersebut udah sama karyawan itu udah sama-sama menyetujui bahwa untuk pembayarannya itu bisa dilakukan non tunai. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan akuntansinya juga. Nah, perlakuan akuntansi perusahaan itu mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal. Yaitu diantara yang pertama itu ketika penawaran atas imbalan tersebut itu tidak dapat ditarik kembali. Nah, yang kedua itu ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi itu telah diakui sesuai PSAK 57 revisi 2009 provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Nah, selanjutnya itu perusahaan itu dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela itu pada waktu yang lebih awal. Nah, yang pertama itu ketika pekerja menerima tawaran. Yang kedua itu ketika pembatasan atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini apa sih gitu? Nah, imbalan pasca kerja ini adalah imbalan yang didapat setelah purna kerja atau setelah habis masa kerjanya.
Nah, imbalan pasca kerja ini itu identik sama yang namanya pensiun. Nah, imbalan pasca kerja itu masuk ke dalam imbalan jangka panjang, karena perusahaan itu akan melunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, pesangon itu tidak termasuk nih dalam imbalan pasca kerja, tetapi tetap sebagai imbalan. Nah, tetapi pesangon itu tidak boleh untuk dikelompokkan sebagai imbalan pasca kerja. Itu dikarenakan pemutusan hubungan kerjanya secara sepihak. Nah, program imbalan kerja itu melibatkan 3 pihak, yaitu perusahaan dana pensiun, dan karyawan. Dan ada 2 jenis program. Nah, yang pertama itu ada program iuran pasti. Nah, itu perusahaan atau pemberi kerja itu membayarkan sejumlah iuran yang sudah ditetapkan ke perusahaan dana pensiun. Nah, pada program iuran pasti itu pemberi kerja itu tidak memiliki kewajiban hukum atau tidak memiliki kewajiban yang konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup gitu untuk membayar seluruh imbalan kerja. Nah, yang kedua itu ada program imbalan pasti. Nah, yaitu perusahaan itu telah menentukan berapa sih jumlah yang akan diterima oleh karyawan tersebut setelah selesai masa kerjanya nanti. Nah, jika dana tidak mencukupi, maka timbullah kewajiban konstruktif. Nah, yaitu menambahkan dana tersebut sampai cukup sesuai ketentuan dan resiko dari program imbalan pasti ini. Nah, yaitu resiko tersebut itu akan ditanggung oleh sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya itu dana atas program imbalan pasca kerja itu harus dikelola secara terpisah dari kekayaan perusahaan. Nah, entitas dan pensiun itu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Nah, yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan. Nah, itu dana pensiun yang dibentuk oleh sebuah bank atau sebuah perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Nah, itu baik bagi karyawan maupun untuk pekerja mandiri. Nah, selanjutnya itu ada program multi pemberi. Nah, program multi pemberi itu adalah program imbalan pasca kerja yang menyatukan aset yang dikontribusikan dari beberapa entitas yang tidak sepengendali dan menggunakan aset tersebut untuk memberikan imbalan kepada para pekerja dari lebih satu entitas. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang program iuran pasti. Nah, program iuran pasti itu aset program berasal dari iuran pemberi kerja yang dikelola dana pensiun sebagai aset program. Nah, pada program iuran pasti itu pemberi kerja atau perusahaan itu akan membayar iuran, biasanya itu bulanan. Nah, ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada sebuah perusahaan. Nah, iuran itu untuk bulanan itu tersebut itu akan dicatat sebagai beban. Nah, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan atau aset tetap itu sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi dari 2008 dan PSAK 16 revisi 2011. Nah, selanjutnya itu ada imbalan pasti pada program. Imbalan pasti perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat pekerja pensiun yang disebut dengan kewajiban imbalan pasti. Nah, imbalan tersebut itu dapat dibayarkan secara sekaligus atau bisa juga secara bertahap atau bulanan. Nah, kewajiban imbalan pasti ini tuh dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria. Itu dikarenakan banyaknya faktor-faktor internal dan eksternal dari perusahaan yang akan mempengaruhi nilai kewajiban imbalan pasti. Nah, sehingga itu memerlukan asumsi demografis dan asumsi keuangan.
Nah, untuk asumsi demografis ini itu diantaranya ada tingkat mortalitas, tingkat perputaran pekerja, dan tingkat pensiun dini. Nah, sementara untuk asumsi keuangan itu ada tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, biaya kesehatan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, untuk perhitungan kewajiban imbalan pasti itu memerlukan perhitungan aktuaria. Nah, untuk memenuhi kewajiban tersebut, itu perusahaan harus menyisihkan dana yang dibayarkan melalui iuran secara periodik kepada dana pensiun. Nah, dana tersebut itu akan diakumulasikan dan akan diinvestasikan sebagai aset program. Nah, resiko dalam imbalan pasti dan aset program itu yang pertama ada resiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan itu berbeda dari yang diharapkan akibat adanya perubahan perhitungan atau asumsi dari aktuaria tersebut. Nah, yang kedua itu ada resiko investasi, yaitu hasil investasi aset program itu berbeda dari yang diharapkan. Nah, kedua risiko tersebut itu dapat menimbulkan keuntungan ataupun kerugian aktuaria. Nah, untuk keuntungan aktuaria itu terjadi ketika kewajiban imbalan pasti itu menjadi lebih rendah dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program itu lebih tinggi dari yang diharapkan. Nah, begitu pun juga sebaliknya, kerugian aktuarial itu diakui ketika kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi dari perhitungan aktuaria terkini, atau ketika hasil investasi aset program itu lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, kewajiban imbalan pasti itu merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja, periode berjalan, dan juga periode-periode yang lalu. Nah, kewajiban masa depan tersebut itu akan diukur pada tanggal pelaporan itu sebesar nilai kini, atau bisa disebut dengan present value, yaitu dengan menggunakan tingkat diskonto atau bunga yang selanjutnya itu disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti dalam, atau yang bisa disebut dengan NKKP. Nah, nilai ini itu dihitung oleh aktuaria secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Nah, selanjutnya itu ada pun faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai-nilai dari kewajiban imbalan pasti, yaitu yang pertama itu ada biaya jasa. Nah, ada pun komponen-komponennya itu yang pertama ada biaya jasa kini. Nah, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja dalam periode berjalan biaya jasa lalu. Nah, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment. Selanjutnya itu ada keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti. Nah, yang kedua itu ada biaya bunga, nah yaitu kenaikan NKKP yang timbul selama suatu periode itu karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau pembayaran imbalan. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran kembali, yaitu yang mencakup keuntungan dan kerugian aktual, yaitu penyesuaian akibat perubahan absorpsi aktuaria atas NKKP. Nah, selanjutnya itu ada aset program. Nah, apa sih aset program itu? Nah, aset program itu adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Nah, aset program tersebut itu dikelola secara terpisah di dana pensiun. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program. Nah, itu yang pertama itu ada pendapatan bunga, yaitu kenaikan NWAP yang
timbul selama suatu periode itu karena adanya imbalan hasil yang diharapkan. Nah, yang kedua itu ada iuran atau penarikan. Nah, iuran yang dibayarkan perusahaan ke dana pensiun itu akan menambah NWAP. Nah, sedangkan penarikan itu akan mengurangi NWAP. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial. Nah, itu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai aktual atas aset program. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.